Kiai Nawawi yang saya hormati, sampun kundur ya Kiai Nawawi. Kalau sebetulnya mau jawab beliau. Saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sejauh ini saya dapat laporan dan itu setiap bulan di PBNU ada satu acara namanya Mubahasah Thoriqiyah An-Nahdiyah di PBNU dan sekarang sudah putaran ke-11. Setiap ada acara mubahasah itu kayak air yang disentor, jadi padasan rin, nah, kan malah emut nih zaman kecil wudune teng padasan kan, padasan itu menawi dipun buka disentor ngeten niku kan banyune ngocor kathah. Nah ini setiap ada mubahasah mengaten selalu ada orang yang ingin baiat baru, yang dulu baiatnya kepada beliau yang disebutkan tadi ya, dan sekarang ingin dibaiat lagi karena dia merasa batal, dan sekarang di PBN itu sudah lebih dari 300 orang yang sudah ikrar keluar dan merasa tidak sah ketorekohannya karena tidak meyakini kemutabarannya, kemudian beliau baiat. Kalau yang di Sadili niku ikutipun datang Kiai Ali Koisor waktu Jongol, nggih kan? Tetapi ada juga yang hurus minal titik-titik itu, kemudian baiat ulangnya kepada Berjan juga ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian selalu ada jalan keluar. Jadi kalau menyaksikan dan sudah tidak yakin terhadap ketorikohannya, maka bisa baiat baru, tinggal pilih Sadili, Satori, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Tijani dan seterusnya. Yang penting kados sakderengipun srekipun mlebet wonten thariqah napa. Jadi ini kelihatannya sampun mantep teng Jatman nggih. Jatman nggih. Kalau belum segera baiat malih. Nah niku napa jawaban kula dumateng Kiai Nawawi kala wau. Salajengipun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan melaporkan terlebih dulu sebuah cerita sejarah. Sejatosipun dulu itu Jatman yang sekarang, yang itu di tahun 1981 ya, sesungguhnya berdiri di bulan November tahun 1957 yang didirikan 4 para ulama ingkang ngersakaken perlunya ada jamiah di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu pengamal thariqah, Kiai Muslih, Kiai Turhan, Kiai Mandur, dan Kiai Nawawi Berjan. Nah, bersepakatlah, ayo dipun direken. Baru setelah itu di mana wonten Magelang dipun sahkan namanya Jamiah Ahli Thariqah Al Mutabaroh. Dereng enten nahdiyahnya, belum ada embel-embel yang lainnya. Setelah mengalami beberapa lama pelaksanaannya, jamaahnya semakin banyak, semakin eksis, dan untuk menjawab keyakinan bahwa mengamal thariqah itu memang amalan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, maka di dalam muktamar yang dilakukan di Semarang diputuskanlah yang namanya Jamiah Ahli Thariqah Al Mutabarah
yang belum secara resmi menjadi banumnya Nahdlatul Ulama, maka muktamar insya Allah itu di 26 insya Allah 26, karena 27-nya di situ Bondo. Muktamar ke-26 itu bahwa Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh dijadikan banum dari Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Jadi namanya dengan demikian, maka thariqah ini secara resmi menjadi nyawanya Nahdlatul Ulama. Karena amalan-amalan yang sedinten-dinten pun tiap dalu panjenengan sedanten, para santri, para kiai ngajak zikir, istighosah, qiyamul lail, itu memang amalannya dari orang NU. Jadi dengan demikian saya bisa menyimpulkan bahwa ruhnya Nahdlatul Ulama adalah jatman. Karena yang menghidupi, yang bisa memberikan paku bumi untuk menyelamatkan keluarga besar Nahdlatul Ulama dan negara ini tiada lain adalah Ahlu Thariqah, dan itu adalah Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdliyah. Baru muktamar setelah 79 dilakukan di Probolinggo, Kiai Mino, kemudian baru dikasih label An-Nahdliyah. Maka dengan demikian sejak itu organisasi yang kita miliki namanya adalah Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdliyah. Jadi yang asli pakai shot thariqah di lingkungan Nahdlatul Ulama tiada lain adalah jatman. Pakai N nggih? Pakai N nggih? Nggih. Tidak ada tambahan dan tidak ada kurangan. Karena ada juga yang ada I-nya, ada yang tidak pakai N. Nah, ini gitu. Jadi sing asli yang pakai dari Nahdlatul Ulama sejak dulu adalah jatman. Monggo pramila bapak-bapak, para kiai, para ulama, monggo gumrigah sedanten, bangkit sedanten bahwa para amal thariqah di lingkungan Nahdlatul Ulama tiada lain hanya satu, inggih menika Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdliyah. Ini pertama, untuk nyambung dari apa yang disampaikan Kiai Nawawi Kolowau. Yang nomor kalih Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, dalam kurun dan sinten ingkang saged mengislamkan Indonesia dengan cepat? Memang ada 3 kurun. Kurun pertama adalah kurun di abad 7 bersama tabi'in. Ketika ada sahabat yang ikut mengislamkan, tapi di sebagian di semenanjung yang ada di Sumatera, di Barus tempatnya, karena di situ ada makom, ada makbaroh yang nisannya itu seperti nisan-nisan yang ada di Timur Tengah. Tapi kurun itu berhenti. Kurun kedua adalah ketika bersamaan dengan VOC di tahun kira-kira abadnya itu ya 16-17. Belum, sebelumnya itu. Yang intinya sambil dagang, sambil menyiarkan Islam. Panjenengan mungkin mireng saudagar Gujarat kan, katakan? Tapi itu hanya mampu di semenanjung Malaka sampai di Riau cukup. Tapi belum sempat cepat perkembangan Islam di Indonesia, dan di Indonesia itu khususnya di tanah Jawa ini masih mayoritas beragama Hindu. Bapak Ibu sekalian, baru di abad 13 ya, di abad 13 ketika Syekh Ibrahim Asmarokondi, ulama dari Samarkand itu kan Samarkand, berarti itu daerah Uzbekistan, yang itu pusat dinisbatkannya Naqshbandi, karena disitulah Syekh Muhammad Ba'uddin Naqshbandi didirikan sekitar tahun 1340
1380-an. Nah, Syekh Naqsyabandi atasnya adalah Syekh Amir Kholal, di atasnya adalah Baba As-Samasi, di atasnya Syekh Ali Arimitani, di atasnya Mahmud Al-Anjiri, di atasnya Arif Arfikari, di atasnya adalah Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazwani. Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazwani ini 2 generasi di atas Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tapi beliau ulama-ulama mursyid sanad-sanad ketika Syekh Syekh Khalid Al-Ghazwani ke atas, Syekh Yusuf Al-Hamadani, ya, kemudian Syekh Yazid Al-Bustami, semua torekoh kan nisbatnya juga di situ. Baru nanti berkembang berikutnya. Apa yang saya inginkan, saya ingin sampaikan dumateng panjenengan sedanten. Saya ulang, Syekh Ibrahim Asmorokondi itulah punya keponakan namanya Putri Campa. Putri Campa inilah yang dinikah oleh Brawijaya kelima. Dari pernikahannya itu berdirilah Raden Fatah yang mendirikan kerajaan Islam, Kesultanan Islam pertama yang ada di Demak. Dengan demikian, Islam mulai dikenal di Istana Mojopahit, apalagi Sunan Ampel, putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi itu adalah penasehat spiritual dari Brawijaya kelima. Apa yang ingin saya sampaikan? Karena Syekh Ibrahim Asmorokondi pengamal Thariqah Naqsyabandi, kemudian Sunan Ampel konon juga Naqsyabandi, itulah yang bisa mengislamkan di Indonesia, karena idiom-idiom Thariqah itu tidak jauh beda dengan kaum Hindu yang ada di Indonesia. Maka dengan demikian terjadi akulturasi penyebaran Islam dengan nilai-nilai lokal Hindu yang ada di Indonesia. Kalau dulu beliau henung meditasi tapi tertuju kepada Sang Hyang Widi, kalau kita adalah wukuf bil qalbi yang ditujukan pada Allah, yang kita tuju adalah ilahi anta maksudi. Jadi jenis kegiatannya sama-sama meditasi, tapi beliau tidak kepada ilahi Rabbi, tapi kalau kita kepada ilahi Rabbi. Itu yang menjadikan orang Hindu yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, itu bisa menerima kehadiran Islam ala Thariqah yang dibawa oleh para wali-wali itu. Kudus, katakan dulu Menara Kudus dijadikan untuk sejajan, ya, tapi oleh Sunan Kalijaga dan para wali songo menaranya tidak dibubarkan, tetapi justru untuk memanggil agar ayo pada sholat melalui pengeras suara, melalui teriakan-teriakan di atas menara itu. Tujuannya sama, mencari Tuhan. Tetapi Tuhannya berbeda, dia menganggap Sang Hyang Widi, kalau kita kepada ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Ini yang akhirnya tidak berapa lama terjadilah pengislaman secara massal, sehingga Jawa dan Indonesia dengan pendekatan Thariqah itulah menjadikan Islam menjadi agama mayoritas yang tidak kurang dari 87% Islam di Indonesia itu beragama Islam, dan ini adalah penganut agama Islam terbesar di Indonesia. Siapa yang berjasa adalah Wali Songo. Siapa Wali Songo? Wali Songo adalah pengamal Thariqah. Itu yang saya katakan tadi, ruhnya NU tiada lain adalah Thariqah. Itu yang akhirnya bahwa muassis Nahdlatul Ulama
di dalam memperjuangkan agama ini mengambil ala Wali Songo, maka dengan demikian seluruh muassis Nahdlatul Ulama, Yai Hasyim, Yai Khalil, Yai Bisri, Yai Wahab, Yai As'ad, semua pengamal Thariqah Naqsabandiyah, termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid sendiri adalah penganut Thariqah. Maka dengan demikian Thariqah ini adalah warisan asli dari Wali Songo yang diteruskan oleh muassis Nahdlatul Ulama. Jadi wis sak mestinipun wong NU nggih kedah Thariqah. Thariqah itu nyawanya NU. Ngapunten pertanyaannya, napa sedanten wong NU sakniki sampun mlebet Thariqah? Enten napa nggih ngoten niku nggih? Kenapa? Karena dia mandek di syariat. Dia muharriknya adalah jam'iyah, bukan muharrik fi ruhaniyah. Dia penggerak organisasi tetapi tidak menggerakkan hati. Yang bisa menggerakkan hati dan itu adalah madrasatul ruhaniyah, tiada lain adalah thariqah, tasawuf. Kadang-kala orang NU ngapunten itu tidak konsisten. Ngaku wong NU itu di dalam akidahnya ikut Al-Maturidi, kan? Di dalam syariatnya min abatil madhab, di dalam tasawuf ikut Imam Ghazali kalih Imam Junaidi, tapi yang terakhir kok mboten dilebetaken nggih? Kok nggak dilakoni itu loh? Kok mandek teng madhab syariat tok? Padahal Islam itu ya akidahe, ya syariate, nggih tasawufe. Nggih napa nggih? Ngapunten nggih, kula mboten napa nggih, mboten astagfirullah, mboten minteri, tapi namung ngoncekin mawon. Padahal malaikat Jibril niku yang bisikin tentang Rasulullah itu ya imane, nggih islame, nggih ihsane. Jadi wong sing saged, tiyang ingkang sabet ihsan niku nggih kedah thariqah. Karena thariqah tiada lain adalah madrasatul ruhaniyah untuk menjadikan apa? Sampai derajat ihsan. Lah ihsan itu apa? Anta budallaha kannaka tara. Wa illam takun tara fa innahu yara. Lah lek ra melok thariqah ra iso sampai ngeten niku. Salat tapi salate ngrambyang. Kados pegawai negeri, ini atas pegawai negeri mboten. Kula riyen pegawai negeri 12 tahun. Ya, pegawai negeri jam 8 esuk absen. Sonten jam setengah gangsal, jam 4 kundur absen. Nggih ta nggih? Sing ditunggu napa? Sing ditunggu tanggal 1 bayaran. Ngoten kan? Tiyang sing mboten thariqah nggih ngoten. Iya, lapor aku ping 5 waktu lapor. Tapi begitu Allahu Akbar tidak khudur, tidak khusyuk, tidak sampai istighraq ketika menyampaikan nama Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar itulah yang sebutnya adalah ismu dzat, yang disitulah kita akan tuju, dan disitu di dalamnya ada namanya nafi isbat la ilaha illallah. Orang tidak bisa tidak sampai sholatnya musyahadah, tidak sampai anta budal kannaka tara, karena tidak sampai kepada thariqah. Kalau thariqah diamalkan, karena thariqah itu adalah amalul batin. Setelah itu kita mendapatkan makrifat amalul ruhani wal hakikat amalud daw, amal yang ada rasanya. Sehingga orang kalau tidak berthariqah sulit untuk mendapatkan sebuah sholat yang ada dhauknya. Jadi Bapak sekalian, maka inilah mengapa NU itu komplit, yo akidai, yo syariate, yo tasawufe, yo imane, yo islame, yo ihsane, yo syariate, yo thariqahe, yo hakikat lan makrifate kudu didapat.
Tapi sakniki itu ngejak wong NU tarekah rada uwangel iki. Ngel nawangel. Sik to, aku duwe tarekah dhewe kok. Tarekah apa panjenengan? Safariyah. Safari ngalor ngidul ngopeni organisasi itu dianggap tarekah. Nah, mboten saged. Padahal tarekah itu madrasatur ruhaniyah. Yang di dalamnya panjenengan sami-sami sampun mengertos ada takhallinya, mengosongkan diri kita tiada lain hanya untuk Allah. Tidak ada diri kita, tidak ada aku, tidak ada iri, tidak ada dengki, semua fana wal baqa illallah. Itu takhalli. Baru tahalli menghiasi seluruh kehidupan kita, tiada lain adalah muqarrabah wa muraqabah illallah. Baru setelah itu adalah tajalli, yaitu terpancarnya nur Allah, nur rohani yang ada di dalam nurul qalbi, dan itu akan menjadikan nurul wajhi, dan ujungnya adalah nurul hayat. Kehidupan yang penuh dengan cahaya Allah, itulah tajalli dan itulah musyahadah fil ibadah. Jadi kalau nggak gitu nggak bisa. Jadi dengan demikian orang tidak cukup sampai syariat toh. Di dalam sebuah kitab As-Syari'atu bila haqiqah atilat wal haqiqatu bila syariat batilah. Kedua-duanya dah jami'an ma'an, dua-duanya harus dijalankan. Semakin orang kuat thariqah, maka dia tidak boleh meninggalkan syariatnya. Maka dengan demikian ini tugas jatman, tugas panjenengan sedanten, para kiai, para alim, para mursyid, untuk meluruskan agar warga Nahdlatul Ulama itu betul-betul mau berthariqah, karena thariqah tiada adalah suluk ilallah, karena thariqah itu adalah jalan menuju Allah, dan jalan itu dalam arti khusus adalah thariqah. Kunci thariqah ini neruskan Kiai Nawawi Kawau. Thariqah sing mutabarah itu menurut kula saged dikurangi saged ditambah. Menurut kula niku syaratnya wonten sekawan. Ingkang pertama inggih menika manhajus sahih. Manhajnya itu harus sahih. Tidak boleh manhajnya itu yang bertentangan dengan syariat sendiri, nggak boleh. Apalagi di dalam thariqah semua ada ismudzat dan nafi isbatnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di dalam kaum thariqah kan artinya tiga. La ilaha illa ma'buba illallah. Tidak ada yang aku sembah ma'budah. Nomor kali la ilaha illa mahbuba, tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. Yang ketiga adalah la ilaha illa maksuda illallah, tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. Karena itu pengertian la ilaha illallah itu, la-nya itu ada di dalam punjeri ati, la kekuasaan, la harta, la keluarga, la dunia, tidak. La ditarik teng atas kan, la ilah. Otak berpikir, ilah kita itu siapa? Tuhan kita itu siapa? Akalnya membenarkan bahwa ada ciptaan, pasti ada yang pencipta. Ada dunia, berarti ada yang profan, yang abadi. Kemudian ketemulah akal membenarkan la ilah, ya. Oh, hati mengikrarkan, akalnya membenarkan, yaitu Allah lah yang menjadi Tuhan. Hanya itu, kalau maaf, itu ada di pundak, ilnya ada di nyawa kita, ruh kita, baru ditembakkan kepada Allah yang ada di dalam kolbi itu. Jadi pengertian la ilaha illallah itu menjadikan kata kunci
di dalam setiap orang yang berzikir, orang Islam, dan itulah yang menyebutkan mangkana akhiru kalamun la ilaha illallah au Allah dakhalal jannah. Tapi sing piye, sing kados pundi wong sing zikir la ilaha illallah lan ismudat Allah tapi yang dakhalal jannah. Lah itulah yang thariqah. Jadi maka dengan demikian kula pesen dumateng panjenengan sedanten, para alim, para ulama, khususnya para masyayikh, para syekh, para mursyid, monggo kita ajari para murid-murid kita dengan yang benar dari segi manhaj. Yang kedua, jadi kalau ada yang kedua itu adalah al-syekhul kamil, syekhnya itu yang kamil. Satunya apa? Ma'rifatus syariah, orang yang ngerti syariat. Loh, syariate wong thariqah wong NU salat, nggih apa nggih? Kok selamanya nggak sholat? Ah, berarti batal, nggih apa? Meskipun itu mursyid. Ngapunten loh ya. Saya nggak nyinggung sinten loh ya. Ya. Itu diikuti terus pirang-pirang dino kok nggak sholat. Sholatnya nek Mekah katanya. Itu batal menurut saya karena memang al-mursyidul kamil yaitu tidak meninggalkan syariat. Nah, yang ketiga adalah al-muridus shodiq, murid yang jujur, yang penuh adab, yang menjaga marwah gurunya, marwah jamiyahnya, dan marwah sesama murid. Kadang-kala murid itu nggih hadan sing nakal, nggih napa nggih? Ini sing mursyid lho. Aku tak ngetes karo guruku itu punya karomah enggak sih? Nah, lek duwe karomah baru aku. Wah, itu loh. Ilmu jaduk kok nek thariqah. Ilmu jaduk itu kono lho, golek sing bukan thariqah, dukun kono. Jadi kita tidak dalam rangka itu. Yang kita cari adalah ilahi anta maksudi itu. Kita ukur apa? Biar musyahadah, mukasyafah di dalam kita beribadah. Nah, yang nomor sekawan syaratipun inggih menika bahwa mursyidnya itu dipilih di dalam sebuah mekanisme otoritas yang benar. Jadi nggak bisa seseorang jadi mursyid 40 thariqah semua jadi mursyid itu piye carane dhisik sapa? Sinten sing baiat niku? Ya mursyid itu loh. Terus dan pundi ngamalno manhaj lan ubudiyahnya bisa enggak ya? Jadi dengan demikian mursyid itu harus dipilih dalam otoritas yang benar dengan pendekatan ruhani oleh mursyid yang mengangkat dan seterusnya. Dan itu diikhbarkan bahwa seseorang itu memang sudah menjadi mursyid di dalam sebuah thariqah. Jadi sekarang nggak bisa punya jamiah wakeh kata bikin aurat, bikin sholawatan jumlahnya yang pengunjung 2.000 5.000 kemudian ini disebut dengan thariqah, mboten saged. Tahu-tahu dia mengikrarkan dirinya saya mursyid ini, nggak bisa. Enten sing ngoten niku. Kata apa kata? Karena memang mursyid dan thariqah itu sanadnya harus mutasil hatta Rasulullah. Jadi thariqah ABCD kalau itu mutabaroh sejak dari Rasulullah, sejak ilahi anta maksudi sampai malaikat Jibril sampai Rasulullah, baru di situ kerjakan kepada lewat Sayyidina Abu Bakar, ada yang lewat Sayyidina Ali. Semua itu mutasil hatta Rasulullah. Jadi kalau nggawe thariqah alasannya jumlahe akeh, pengikute kathah, ini aurate, ini sholawate, kok ngaku thariqah niku mboten leres. Setuju nggih? Kalau ndak gitu tuh wong nanti masyarakat terombang-ambing. Kathah lho ngoten niku. Duwe amalan ini, sholawat ini dianggap thariqah. Pimpinan disebut mursyid. Ya Allah, mugi-mugi warga kita Nahdlatul Ulama mboten kepencut sing ngoten-ngoten nggih. Dan kita panjenengan sedanten kedah meluruskan
agar paham thariqah mutabaroh an-nahdiyah itu memang mutasil hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ngapunten nggih rada dawa titik nih, Pak. Terakhir niki lapor dumateng jamaah. Mangke tanggal 27 sampai tanggal 31 muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Tambak Beras. Malam pembukaan Jatman Idaroh Aliyah sampun ngundang 4 komponen, ya, dan turut. Yang ketiga, yang keempat adalah mubahasah sufiyah. Itu tempatnya sama-sama di, insya Allah sama-sama di Tambak Beras, tapi ini salah satu satelit yang lain, tapi sama-sama Tambak Beras. Jadi malam pembukaan kita istighosah mendoakan semoga muktamarnya itu bisa berjalan dengan adem, ayem, rukun guyub. Nggih, dongaken nggih. Pun congkrah nggih. Kasihan umat niki. Umat niku terombang-ambing. Pokoke Jatman ndongakno mugi-mugi diijabahi rukun guyub ayem tentrem silaturahimnya. Nomor setunggal. Sinten ingkang istighosah para syekh mangke. Para mursyid dan para rois-rois se-Indonesia ngelempak di situ. Nah, besok paginya pembukaan Muktamar NU. Setelah Muktamar NU, para masyayikh tadi ngelempak membahas tentang mubahasah sufiyah. Termasuk tadi piye carane ngangkat mursyid, kados pundi sing jenenge mutabaroh, kalau melanggar aturan gimana. Itu nanti di situ. Nomor 2 adalah mubahasah yang tentang sanad turab, kitab-kitab mana yang bisa dipakai kalau menerangkan tentang thariqah, SOP terhadap manakib, ya, dan istighosah menurut Jatman kayak apa, sehingga dengan demikian seluruh Indonesia itu kalau manakib kubro dan istighosah itu punya SOP yang sama. Karena ini kita kan ada 4 ukhuwah. Si tunggal ukhuwah Islamiyah, kalih ukhuwah wataniyah, nomor 3 ukhuwah basyariyah utawi insaniyah, nomor sekawan hingga menika ukhuwah thariqiyah. Karena thariqah kita kan banyak, harus tetap rukun, tidak boleh bang jinde, tidak boleh saling mengkritik dan sebagainya. Oke kan? Nah, karena itu SOP-nya kalau istighosah dan manakib kubro itu manakib sopo sinten. Nah, itu caranya seperti nanti dibahas teng mriku. Kersane manakib kubro itu menjadi rutin, ya. Kalau di Jawa Tengah itu 6 bulanan. Kemarin di Batang yang 9.000 orang itu mau setiap tahun. Jadi dengan nanti Gunung Kidul, kemudian Sleman, pun di malih ya, Kulon Progo. Kulon Progo mboten mlebet mriki nggih. Kan gangsal Gunung Kidul nggih. Semua setiap tahun harus ada manakib dan istighosah kubro. Ndongokno negara niku aman. Ngoten lho nggih? Ya, tidak boleh kurang dari 5.000, harus di atas 5.000. Dan itu menjadi bagian dari ghirohnya dari Jatman yang sombongnya tadi adalah Jatman bangkit. Nahdlatul Jatman itu. Oke, terus Kematan juga menyampaikan itu sehingga anak muda itu sudah dikenalkan dengan thariqah mahasiswanya, sehingga menjadikan demikian kader NU harus dimulai dengan kader thariqah sejak dari muda. Ini laporan kula dumateng panjenengan danten, dongaaken mugi-mugi acaranipun saged sukses nggih. Berkah amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Beberapa sambutan atau substansi ingkang kula aturaken dumateng ngarsanipun panjenengan sedanten wonten lapatipun kula nyuwun gungung samudra pangaksami terhadap kesalahan ucap, tindak lanjut
lan saklintenipun. Mugi-mugi pelantikan ini angsal barokah maunah saring Gusti Allah Ta'ala. Insyaallah kita sedanten saged wusul ilallah. Makaten akhirul kalam, alfumikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.